Kalau begitu, dan kita mendapatkan masukan, mohon maaf karena permintaan dari panitia tadi seperti itu, maka proses ini kita lanjutkan, Pak. Selanjutnya kita mintakan kepada saya Habib untuk menyampaikan makalah yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang 23 ya, tentang pemerintahan. Kepada Ayah Habib, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu rasuluh, la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak, para peserta fokus grup diskusi yang dirahmati Allah, terutama para pejabat di lingkungan SKPD atau SKPK dari Kabupaten Aceh Utara, yang terhormat Pak Kosar, kami sementara di kantor. Yang terhormat Bapak para pemateri, Pak Haikal, Pak Dr. Taufik, Pak Kurniawan. Mari, barangkali tanpa bermaksud untuk mengambil waktu yang lama, saya salah seorang putra daerah kelahiran Matang Panjang, Blang Lumpang, Kecamatan Sudut. Yang tadi menurut Pak Haikal ada yang terlupa disebut, barangkali di situ di Blang Lumpang, Kecamatan Sudut itu ada yang namanya salah satu tapak yang disebut tapak apa? Malin Jiwa. Jadi ini perlu digali kembali oleh Bapak nanti di sana. Ada Malim Jiwa di sana. Baik, kami coba untuk menyampaikan. Kalau tadi Pak Haikal, kemudian Pak Taufik sudah menyampaikan dari sisi bagaimana dokumen-dokumen harus disiapkan, maka untuk sementara ini kami hanya mencoba menyampaikan dari sisi aturan yang menjadi dasar kita ingin membentuk calon daerah otonomi baru. Nah, dasarnya adalah yang pertama pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Yang selanjutnya adalah beberapa pasal daripada Undang-Undang Nomor 23 2014, yaitu antara lain di pasal 33 sampai dengan 39, kemudian pasal 49 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang 23 2014. Secara sekilas kami ingin menyampaikan supaya ini menjadi masukan kepada OC dan SC, ya, kepada OC dan SC. Karena mengapa? Dari dulu memang kami sudah coba mendalami ini sejak kami di Biro Hukum, sejak kami di Biro Pemerintahan, dan beberapa yang disebut oleh Pak Irwan Jahan. Tadi sudah ada Aceh Raya, kemudian di Aceh Kota Melemu. Sudah kita coba kemas seperti itu. Nah, yang pertama harus kita lihat dulu dari segi persyaratan kewilayahan. Ini harus apa namanya? Harus didata betul luas wilayah minimal. Tadi Pak Taufik sudah sampaikan, mungkin sudah keluar sebentar atau di depan. Pak Taufik sudah menyampaikan tadi Baktia ada 158, kemudian Baktia Barat 83,28 km, Langkahan 150, Sudut 100 km, kemudian Tanah Jembai 162 sehingga seluruhnya 655,88 km dengan jumlah penduduk untuk kota Pantolobu nanti 148,972 jiwa. Itu berdasarkan tadi yang didapatkan oleh Pak Taufik. Nanti tidak tahu saya apa nih sama atau sesuai dengan dokumen perencanaan yang sudah didapat oleh OC dan SC, saya nggak tahu, nanti supaya disesuaikan saja. Yang pertama. Yang kedua, ini harus syarat yang keduanya jumlah penduduk. Ini harus kita penuhi. Yang pertama jumlah penduduk, yang kemudian yang kedua kepadatan penduduk. Tadi jumlah penduduk sudah kita sebutkan. Jumlah penduduk minimal, karena kita ada Kecamatan Langkahan, Jambu Air, Baktia Barat, dan Kecamatan Jamun Berlaya Sedundut. Nah, oleh karena itu harus kita lihat jumlah penduduk minimal sehingga nanti cukup
Ya, ini merupakan wilayahnya daripada SC dan OC nanti. Kemudian yang ketiga adalah batas wilayah yang dibuktikan dengan titik-titik koordinat peta. Ini harus ada. Ya, mudah-mudahan tadi Pak Panitia Pedra sudah sudah menampakkan sekilas kepada kami tadi. Kemudian cakupan wilayah. Kalau untuk kabupaten harus 5 kecamatan, kalau untuk kota 4 kecamatan. Kita ada 5. Ya. Kalau untuk kecamatan, kalau untuk kota itu syaratnya adalah 4, lebih kurang 4 kecamatan. Ini kita sudah ada 5, insyaallah. Kalau kemudian Pak Jamil kemarin, mohon maaf Pak Jamil, mau mendukung upaya yang kami lakukan untuk pembentukan Kuta Biadab, tambah satu lagi. Karena Kuta Biadab itu sudah cukup syaratnya. Cuma hanya saja, mohon maaf, dari DPR Aceh Utara belum mengkanonkan waktu itu. Hanya tinggal itu saja langkahnya sebetulnya. Ya, yang lain sudah kita coba tempuh. Tidak apa-apa, untuk ke depan barangkali kita coba lanjut lagi. Nah, catatan untuk cakupan wilayah daerah persiapan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, kebetulan kita nggak ada pulau-pulau. Oke. Kemudian batas usia minimal itu kalau Aceh Utara kan sudah lebih daripada 7 tahun sejak pembentukan. Ini salah satu syaratnya. Ini syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan dasar kewilayahan. Kalau persyaratan dasar kewilayahan belum dapat kita penuhi, maka untuk persyaratan administratif tidak bisa diterima nanti. Ini harus hati-hati betul kepada OC dan SC-nya. Ya, persyaratan kewilayahan harus dipenuhi lebih dahulu. Yang kedua, coba kita lihat dari persyaratan administratif. Sekali lagi saya ulangi, persyaratan kedua atau administratif tidak dapat dilaksanakan sebelum persyaratan dasar kewilayahan dipenuhi. Ini menjadi kunci. Ya. Yang pertama adalah untuk kabupaten kota. Untuk kabupaten kota harus adanya keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan. Ini yang disampaikan oleh Pak Hekal tadi. Bapak Ibu para mukim, Bapak Ibu para gesyik dalam 5 kecamatan, ini harus kompak. Makanya kata kuncinya saya coba tekad bulat melahirkan semangat. Tepuk tangan teman-teman. Oleh karena itu, semua pihak ya yang kita sebut keputusan musyawarah desa akan menjadi cakupan wilayah daerah yang tadi dilaporkan oleh Pak Darwin ya Pak ya, dan Pak Hendra itu sudah ada. Namun ini diperiksa betul nanti di provinsi. Kalau belum ada harus ada segera dilakukan. Yang kedua, harus ada persetujuan bersama DPRK Induk dengan Bupati Aceh Utara. Tadi ayah sudah keluar. Kalau ada kita pesan dengan Bupati itu harus bisa memberikan persetujuan bersama untuk pemekaran. Kemudian ketiga, ada persetujuan bersama DPR provinsi dengan gubernur. Ini Pak Kosar untuk DPR. Barangkali tadi ada Pak Irwan Johan sudah menyampaikan. Mari kita kawal secara bersama-sama. Namun masa kerja saya di DPR sampai belas 10 ini. Setelah itu selesai. Kemarin makanya agak kurang bahannya, saya mau pulang di Jakarta testing untuk menjadi calon widya iswara di lembaga administrasi negara. Sudah tes kemarin Pak. Insyaallah mudah-mudahan doa bisa lulus. Namun masa kerja saya di DPR sampai dengan usia 60 sampai bulan 10 yang akan datang. Setelah itu selesai. Baik, kemudian kita lihat
dalam hal usulan daerah persiapan untuk kepentingan strategis nasional itu ada ketentuan lain. Kita lihat di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh menegaskan bahwa kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Untuk persiapan calon daerah otonomi persiapan itu disiapkannya dengan peraturan pemerintah. Untuk menjadi daerah otonomi baru dengan undang-undang. Oleh karena itu harus dibuat persiapan dengan peraturan pemerintahnya terlebih dahulu. Nanti kami akan jelaskan bagaimana persiapan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan administratif adalah berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh, misalnya hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang seperti pemekaran wilayah. Ini adalah kebijakan yang sangat strategis. Makanya itu harus ada keputusan dan harus ada persetujuan antara DPR dan pemerintah Aceh. Demikian juga harus ada persetujuan antara DPRK Aceh Utara dengan Bupati Aceh Utara. Baik, kita coba lihat alur pengusulannya seperti ini, dan diperkecil sedikit kalau bisa alur. Yang pertama kita lihat dari aturan-aturan yang ada, itu nanti setelah ada persyaratan dasar kewilayahan, kemudian persyaratan administratif, baru nanti kita sampaikan melalui gubernur. Gubernur menyampaikan melalui pemerintah pusat. Bisa saja sudah siap bahan. Ini yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi, supaya kita segera mempersiapkan bahan-bahan yang ada. Nah, selanjutnya alur lebih lanjut kita coba lihat di slide yang kedua. Laptop minta bantu di slide yang kedua. Coba lihat di slide yang kedua, itu persyaratan dasar kewilayahan. Yang pertama yang harus kita lihat adalah geografi, lokasi ibu kota. Saat ini sudah kita tetapkan Pantalabu. Tetapi kemarin waktu kita mau bentuk kecamatan, itu ada OADAWI, harus di desa ini atau harus di kampung ini dan harus di kampung ini. Jangan sampai nanti kita berdakwah apakah ini Pantalabu, apakah di kecamatan Tanah Uji di Alun Putih, atau di mana, atau di Sampuni. Ini dari sekarang harus kompak. Jangan nanti dakwah-dakwi lagi menyangkut dengan ibu kota. Karena begitu ditetapkan dengan PP, begitu ditetapkan dengan undang-undang, nanti perubahannya harus dengan undang-undang juga. Prosesnya sangat lama sekali. Yang kedua, harus kita lampirkan peta hidrografi, yaitu pemetaan laut dan pesisir. Kemudian harus ada kerawanan bencana. Lalu yang kedua, persyaratan dasarnya demografi, kualitas sumber daya, distribusi penduduk, kemudian dari sisi keamanan, tindakan kriminalitas umum, kemudian konflik sosial. Nah, ini ada hal yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Taufik dan oleh Pak Eka. Sosial, politik, adat dan tradisi. Ini sudah dijelaskan tadi. Sehingga hukum itu tidak hanya sebuah kesepakatan, di mana tidak hanya sesuatu disepakati, tapi dia juga mempengaruhi pengambil kebijakan untuk dalam mempengaruhi. Hanya wakil yang duduk di parlemen, tapi pemimpin yang menjadi kepala daerah atau presiden juga. Saya tidak banyak bisa memberikan materi karena ini sebenarnya sudah masuk ke materinya Pak Hamid Zain. Saya sudah buat dalam bentuk charts ya. Lain kalau di dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 mencantumkan ada 6 ya. Tujuan penataan daerah. Pertama, mewujudkan efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi kalau pemerintah kota Pantalabu nanti terbentuk, harus adanya efektivitas. Setelah sesi ini akan kita sambung lagi di ruang yang sama. Namun sebelum kita semua beranjak ke sana, saya mohon, karena salah satu di sini yang sudah ada masih bertahan setia bersama kita, saya khawatirkan nanti juga sudah pada pulang.
selain bapak-bapak yang ada di sini, saya mohon kepada Pak Kausar atas nama DBRA, karena tadi bersama rombongan DBRA untuk memberikan pandangannya terkait dengan hal ini. Pak Kausar, mohon pandangannya kepada kita. Mungkin semua kita ini ingin makan siang cepat. Jadi saya penghormatan untuk semuanya, terutama para pembicara pada hari ini. Saya sebenarnya datang hari ini untuk belajar tentang daerah otonomi baru Pantang Labu. Dan saya sudah dengar tentang ini sudah beberapa kali tentang daerah otonomi baru, terus juga sudah diskusi, cuman belum mendapatkan gambaran secara lebih terinci bagaimana yang disebut dengan daerah otonomi baru. Karena di Aceh juga seperti disampaikan oleh pimpinan DPRA tadi, sudah beberapa daerah yang melakukannya, termasuk Aceh Selatan Jaya yang sekarang belum sampai ke tahapan DPRA. Saya pikir banyak animo ya dari masyarakat di Aceh untuk membangun daerah-daerah otonomi baru, tentu dengan semangat supaya pelayanan kepada masyarakat itu bisa terlaksanakan dengan baik. Meskipun saya sebelum-sebelumnya termasuk orang yang kurang menarik ya dengan pembentukan daerah-daerah otonomi baru sebelumnya, dengan ada anggapan dari saya bahwa ini kan upaya para politisi, pejabat sipil untuk mencoba untuk bagi-bagi posisi baru di daerah-daerah yang baru. Tapi kalau kita kaji secara lebih mendalam, misalnya bagaimana Kota Langsa yang hari ini bisa bangkit, yang sebelumnya juga defisit, juga punya masalah seperti masalah kota-kota yang baru mekar. Kita lihat Langsa misalnya, Kabupaten Biren juga, saya pikir ada optimisme daripada masyarakat bahwa dengan mekarnya daerah otonomi baru ini akan mampu mendorong kesejahteraan dan juga pelayanan yang lebih baik. Tapi ada hal yang memang saya rencana mau sampaikan setelah makan nanti di fokus group discussion ini. Masalah utama sekarang ini dengan pemekaran itu adalah moratorium daripada pemerintah pusat. Ini masalah utama. Saya pikir kalau masalah di Aceh sudah selesai tadi. Pimpinan DPRA sudah bicara, pimpinan DPRA juga orang Senudun, ada Ayah Hamid juga orang Senudun, ya kan? Ada Mualim Mujahir Manaf juga orang Senudun, ya kan? Ada. Kalau saya pikir kalau di Aceh ini sudah insya Allah bisa selesai ya. Cuma ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mendobrak moratorium yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Ini yang harus kita pikirkan. Dan saya pikir dari 101 yang disampaikan oleh Ayah Hamid tadi, yang sudah sampai ke DPR RI, daerah otonomi baru, pemekaran, saya pikir bagaimana mendorong 101 ini punya daya dorong politik. Dan ini harus dilakukan di tahun-tahun ini, karena ini adalah tahun politik. Presiden yang mau calon DPR RI, yang mau apalah segala macam, tentu berkepentingan dengan isu ini. Nah, bagaimana kemudian kita mendorong ini? Mendorong semua calon presiden yang akan bertanding nanti itu membuka blok terhadap 102. Masuk yang mau tahu dulu. Yang mau ke 01, kita mau ke 02 sehingga kemudian ini bisa menjadi menjadi isu besar secara politik. Kalau secara administrasi tadi sudah disampaikan oleh dua akademik kita, Ayah Hamid kan akademik juga gitu. Kemudian Pak Kurniawan sudah disampaikan tadi. Kalau tahapan-tahapan administrasi ini selesai, saya pikir bagaimana kemudian kita mendobrak secara politik. Saya pikir ini yang perlu menjadi pekerjaan rumah bagi panitia, bagi kita bersama untuk mencari jalan keluarnya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini bukan untuk saya. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya masih sangat semangat sekali. Kalau memang sepakat nggak usah makan, kita makan sampai jam 3, saya siap. Gitu loh. Tapi kasihan. Bagaimana nih dengan Pak Hanan, ya kan? Bagaimana dengan yang lain? Baik ya.
diskusi ini kita skor dan akan kita lanjutkan 1 jam 15 menit ke depan. Kita berjumpa di sini kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.